Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, pada kali ini saya ingin membahas tentang emiten AKR ya. Nah, AKR ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan trading, pengadaan bahan kimia dan BBM. Beberapa tahun belakangan ini, emiten ini sudah melebarkan usahanya membuat kawasan industri di Gresik dengan joint venture bersama Pelindo. Bagaimana hasilnya? Dan berdasarkan laporan tahun lalu, laba kotor itu disumbang dari JIIP ini sebesar 22%. JIIP ya, Java Integrated Industrial and Port Estate, lebih dikenalnya dengan kawasan industri Gresik. Nah, di kawasan ini udah ada perusahaan yang membangun pabriknya, antara lain seperti Freeport Smelter, Waskita Beton, Sari Roti, dan lain-lain. Nah, secara singkat, bagaimana sih prospek ke depan usaha dari AKR ini? Nah, yang jelas yang pertama, JIP masih menjual lahannya. AKR masih berbisnis dengan skema joint venture. Jadi ada AKR dengan BP, di mana mereka akan menambah jumlah SPBU yang menjual BBM subsidi. BP itu British Petroleum. Walaupun dari pihak perusahaan tidak menyebutkan berapa targetnya, tapi mereka berencana akan menambah jumlah SPBU. Samping itu mereka juga akan berencana menambah jumlah armada kapal untuk bisnis core bisnis mereka, yaitu logistik ya. Seperti yang udah tadi saya ceritain, emiten AKRA ini memiliki strategi bisnis, yaitu dengan joint venture dengan perusahaan lain. Bisnisnya tetap di main core-nya yaitu logistik dan juga trading bahan kimia dan BBM. Namun untuk mendiversifikasi usaha, emiten ini menggandeng perusahaan lain seperti Pelindo untuk JIIP, lalu distribusi BBM dengan British Petroleum, After dengan RBP, lalu Jakarta Terminal Tank itu dengan Dutch Royal Vopak ya. Nah, joint venture itu apa sih? Nah, dikutip dari halaman Investopedia, artinya itu usaha patungan atau joint venture adalah suatu pengaturan bisnis di mana dua atau lebih pihak menggabungkan sumber daya mereka dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, tugas ini bisa berupa proyek baru ataupun aktivitas bisnis lainnya, seperti itu. Nah, jadi setiap peserta dalam patungan ini atau joint venture ini bertanggung jawab atas keuntungan, kerugian, dan juga biaya yang terkait dengan operasional perusahaan tersebut. Nah, namun usaha ini juga merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari kepentingan bisnis lainnya dari para peserta tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat data ya. Satu tahun belakangan ini seperti apa kinerjanya. Ini data saya ambil dari RTI ya. Oke, di tahun 2023 pendapatannya turun memang 47,5 ke 42 T. Namun ini diimbangi dengan efisiensi biaya sehingga labanya tahun 2023 itu di Desember itu naik ya. Laba bersihnya menjadi 3T yang sebelumnya cuma 2,4. Nah, dan itu cash flow juga positif, di mana selama 5 tahun tidak pernah negatif, artinya perusahaan memiliki kecukupan cash untuk menjalankan operasinya. Nah, melihat dari laba yang dihasilkan, saya sih beropini bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup baik. Oke, selanjutnya kita lihat di Q1 2024. Nah, di tahun 2024 ini, emiten mungkin mengawalinya tidak cukup baik, karena memang pada periode yang sama di Q1 tahun 2024 ini labanya turun bila dibandingkan dengan Q1 tahun 2023, di mana di Q1 tahun ini tuh labanya 653 miliar dan di tahun lalu pada periode yang sama tuh 679 miliar. Sekarang kita beralih ke rasio value investing dengan data Q1 tahun 2024. Oke, sekarang kalau kita lihat PBV ya, PBV tidak bisa dibilang murah karena angkanya 2,6. Begitu juga dengan PER, di mana udah cukup tinggi di 14 kali ya. Lalu selanjutnya untuk DER. Nah, perusahaan ini memiliki DER yang cukup tinggi, di mana 1,5 kali dari modal. Atau lebih gampangnya, perusahaan ini operasionalnya separuhnya dibiayai oleh utang. Dengan angka ROE 20%, memang terlihat cukup bagus, namun kita perlu melihat data di masa lalu. Sebagai pembanding ya, kalau melihat dari 5 tahun ke belakang, ROE-nya memang semakin baik dan bisa dibilang artinya emiten ini investor akan diberikan keuntungan dengan ROE yang cukup tinggi. Kesimpulannya apa dari analisis prospek usaha AKRA ini ya, AKRA atau AKR ini, perusahaan ini sedang memetik buah dari joint venture yang mereka lakukan ya, kayak JIP dengan Pelindo ya, mereka sedang kejar-kejarnya memasarkan lahan mereka untuk dijadikan estate buat perusahaan-perusahaan. Lalu kinerja mereka juga sedang baik. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah tahun ini efisiensi ini akan mengambil peran yang penting lagi sama kayak tahun lalu, di mana tanpa efisiensi mungkin labanya nggak akan naik ya. Jadi boleh dibilang efisiensi itu penyumbang laba untuk perusahaan AKR ini. Kalau kita melihat dari kacamata value investing,
memang ini belum saatnya untuk berinvestasi karena PBV dan PR-nya sedang tinggi, walaupun ROE-nya di atas 20% saat ini. Oke, mungkin itu aja sementara analisis yang bisa saya sampaikan. Semoga analisis ini bermanfaat. Disclaimer, silahkan cari second opinion yang lain. Saya tidak bertanggung jawab terhadap keputusan keuangan yang teman-teman ambil. Oke, terima kasih untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.